Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Purwanto, nomor induk mahasiswa 2403010206663 dari kelas AK 501. Izinkan saya mempresentasikan dan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Leverage dan Risiko Perusahaan Studi Kasus PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Sosial Manajemen Akuntansi dan Bisnis dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 pada Prodi S1 PJJ Akuntansi. Pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Di sini pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa perusahaan manufaktur menghadapi ketidakpastian lingkungan usaha yang menimbulkan risiko bisnis. Dalam hal ini, PT Ciwi Kimia menunjukkan fluktuasi penjualan dari earning before interest and taxes dan atau EBIT dan EPS atau earning per share selama beberapa tahun. Mana fluktuasi ini juga perlu dianalisis lebih dalam karena tidak selalu langsung mencerminkan tingkat risiko perusahaan, sehingga perlu dilakukan analisis leverage. Lebih lanjut. Pada jurnal tersebut, data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data tersebut bersifat time series dari tahun 2009 hingga 2014, dengan fokus pada penjualan, EBIT atau earning before interest and taxes, dan EPS atau earning per share, sebagai indikator utama kinerja dan risiko perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi risiko perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis leverage, yang terdiri dari degree of operating leverage untuk risiko operasi, degree of financial leverage untuk risiko keuangan, dan degree of total leverage untuk risiko keseluruhan perusahaan. Pertama kita akan membahas hasil dari analisis dari degree of operating leverage atau DOL. Hasil menunjukkan DOL tersebut cenderung meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko operasi perusahaan semakin tinggi, yang disebabkan oleh tingginya proporsi biaya tetap dan belum optimalnya pemanfaatan aktiva tetap dalam mendukung penjualan perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis degree of financial leverage atau DFL. DFL di sini kita lihat menunjukkan tren menurun dan berfluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu mengelola struktur pendananya secara efektif. Penurunan EPS atau earning per share dan adanya beban bunga memperbesar risiko keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita ke hasil analisis DTL atau Degree of Total Leverage. DTL di sini menunjukkan pola yang tidak konsisten dari tahun ke tahun, dengan lonjakan tinggi pada tahun tertentu dan penurunan pada tahun berikutnya. Dari 2010 ke 2011 sangat tinggi, terus dari 2011 ke 2013 menurun. Hal ini mencerminkan bahwa risiko total perusahaan sangat dipengaruhi oleh perubahan penjualan dan juga earning per share atau EPS yang tidak stabil. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Ciwi Kimia belum berhasil menurunkan risiko operasi maupun risiko keuangan, jadi masih tinggi, dan akibatnya risiko total perusahaan juga masih berfluktuasi dan belum menunjukkan stabilitas yang baik. Rekomendasinya yaitu perusahaan disarankan untuk meningkatkan volume penjualan agar earning before interest and taxes atau EBIT meningkat dan juga DOL atau degree of operational leverage menurun. Selain itu juga perusahaan perlu menata kembali struktur biaya dan pendanaan agar risiko keuangan dapat ditekan dan juga risiko total perusahaan menjadi lebih stabil. Sekian presentasi dari saya, Didi Purwanto. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.